memang harus dibantu dengan cuci darah. Istilahnya kan cuci darah itu alat cuci darah itu mengganti kerja dari ginjalnya itu. Ya, makanya sekarang kita lihat dulu seberapa parah sih ginjalnya rusak gitu. Nanti ada penilaiannya tuh dari hasil lab itu kita bisa hitung istilahnya penyaringannya gimana, masih bagus apa enggak, lajunya gitu. Halo sahabat Bunda, berjumpa lagi dengan saya Beta Amitasari di acara Tanya Dokter Podcast milik Rumah Sakit Bunda Purwokerto. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat isu yang sempat menjadi trending di beberapa akhir minggu hingga sekarang, yaitu gagal ginjal misterius. Dan pada saat ini juga sudah hadir bersama kita dokter spesialis anak, yaitu Dr. Imade Diki Kalsa. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik Mbak Berta. Ya. Untuk sahabat Bunda dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengumumkan penyakit ginjal baru yang penyebabnya masih misterius. Hingga Senin 24 Oktober 2022, Kemenkes mencatat kasus gangguan gagal ginjal akut telah mencapai 245 kasus di 26 provinsi dengan angka kematian di atas 57%. Angka kematian tersebut menunjukkan kenaikan di mana pada Jumat 21 Oktober 2022 lalu jumlah kematian yang tercatat sampai 133 pasien dengan fatality rate 55%. Nah, sebagai seorang ibu dan mungkin sahabat di luar sana juga mengalami hal yang sama ya jika memiliki balita, karena penyakit ini memang masih belum kita tahu penyebabnya. Baik dokter, sebelum kita masuk dan dokter menjelaskan apakah itu gagal ginjal misterius ini atau yang biasa kita sebut dengan gagal ginjal akut, saya ingin bertanya dulu nih dokter. Sebetulnya nih dok, gagal ginjal misterius ini atau yang biasa disebut dengan gagal ginjal akut ini sebetulnya apa dok? Ya, terima kasih Mbak Beta ya. Pertanyaannya, ya saya juga yakin ibu-ibu di luar sana juga banyak yang pengen tahu ya. Soalnya ini kasus lumayan rame nih ya, dan jadi bahan pembicaraan terus sampai sekarang. Oke, gagal ginjal akut itu ya, yang misterius ya. Berarti misterius penyebabnya belum diketahui ya. Iya betul dokter. Ya, belum bisa dipastikan, bahkan sampai sekarang pun masih belum. Cuma kalau misalnya gagal ginjal akut sendiri itu adalah terjadinya kerusakan pada ginjal yang mengakibatkan ginjal itu istilahnya tidak mampu untuk mengeluarkan ya, yang akhirnya dikeluarkan lewat buang air kecil ya. Itu mengeluarkan bahan sisa yang sudah tidak dipakai atau yang tidak baik buat tubuh, itu sudah tidak mampu atau juga tidak mampu akhirnya menjaga keseimbangan antara elektrolit dan air di dalam badan itu. Nah, tapi karena penyebabnya apa ya itu masih belum tahu ya, kalau karena makanya dikatakan sebagai yang misterius. Misterius betul. Okay. Baik dokter, jadi ini memang penyakit langka dan baru ya dokter ya di dunia mungkin ya dok ya. Tiba-tiba terjadi gagal ginjal akut seperti pada anak terutama di bawah 18 tahun ya dokter kalau nggak salah ya dok ya. Iya, kebanyakan di bawah 5 tahun ya, tapi gini kalau misalnya saya bilang di dunia juga masih ragu ya, karena kejadiannya ini tidak banyak ya. Jadi di Eropa, di Amerika masih belum khawatir soal ini. Jadi yang sudah terjadi itu di Gambia kan, yang di Afrika itu produknya juga dibilang kalau misalnya produknya dari India. Nah, kita juga disebutkan sempat ngekspor nih bahan bakunya untuk bikin obatnya. Ya, makanya itu sempat heboh kan. Iya, betul sempat heboh. Tapi ya walaupun tidak jelas ya, kenapa kok tempat lain tidak heboh, cuma kita aja yang dibilangnya heboh gitu. Ya tetap aja data itu nggak bisa bohong ya. Kalau misalnya sekarang anak-anak kita ini, anak-anak Indonesia ini sudah makin bertambah yang mengalami gagal ginjal akut yang misterius ini, ya kita nggak boleh tutup mata ya. Jadi makanya saya rasa saya setuju dengan langkah-langkah yang sudah
ambil IDAE, Kemenkes juga ya, sama BPOM juga bersama-sama itu saya setuju. Jadi kalau misalnya kita ragu ya memang digeneralisasi saja sampai jelas istilahnya penyebabnya apa gitu. Oh, iya. Ya. Baik dokter, bisa dijelaskan ya dok ya untuk tanda gejala awalnya bagaimana dok untuk kita tahu seperti itu? Ya, oke. Jadi kalau misalnya gagal ginjal yang sifatnya akut ya atau mendadak itu ya cepat lah itu. Ya biasanya bisa kita lihat dari jumlah buang air kecilnya itu yang berkurang dari biasanya ya. Padahal minum juga oke, tapi pipisnya, buang air kecilnya sedikit atau sampai tidak kencing sama sekali itu. Itu aja sih ya kalau misalnya akut ya. Kalau misalnya setelah itu bisa banyak ya gejalanya nanti. Oh ya. Oke. Kalau yang marak yang sekarang ini kita dengar itu dok, tanda-tanda gagal ginjal akut kan sebetulnya yang saya pernah dengar juga ringan sekali dok, seperti batuk, demam, kemudian itu apakah kita sebagai mungkin orang tua atau orang awam ya dok ya, anggap saja orang awam, kita juga waduh batuk nih sekarang sedang banyak terjadi pada anak-anak, apakah itu bisa kita langsung mendiagnosa apakah anak kita terkena gagal ginjal akut seperti itu dok? Mungkin sahabat Bunda juga ada yang bertanya begitu ya, karena memang gejalanya yang kita tahu di pasaran seperti itu dokter. Oke, ya gini ya, tapi kita memang kembali lagi ini masih misterius ya. Betul dok. Mbak Berta, ini saya juga nggak boleh istilahnya mengangkat kesimpulan sendiri. Betul. Jadi misalnya gejalanya dibilang batuk, demam dan segala macam bisa-bisa saja karena masih banyak dugaan penyebab dari gagal ginjal akut misterius ini. Ada yang menyangka juga ini bisa leptospiros, bisa karena juga dibilang kalau misalnya ada karena infeksi COVID sebelumnya. Banyak sekali teori ini. Ada etilen glikol itu yang sudah diduga yang lagi rame juga sekarang ini ya dibicarakan itu. Nah, ya jadi penyebabnya banyak. Kalau penyebabnya bukan banyak ya, kemungkinannya itu masih belum tahu ya apa itu. Jadi gejalanya pun ya bisa beragam, jadinya tergantung penyebabnya apa dulu. Nah, tapi yang sudah disetujui yang kita ambil itu ya gagal ginjal akut yang mendadak atau yang cepat itu ya tandanya ada gangguan di jumlah air kencingnya itu. Jadi saya minta juga ibu-ibu yang di rumah untuk memperhatikan anaknya, misalnya pun sakit, ini yang banyak pertanyaan nih ya. Iya betul dokter. Ya, anak saya sakit ini dok, mungkin nggak ini gagal ginjal akut, padahal baru demam sama batuk aja itu kan. Ya itu belum tentu Bu, dilihat lagi buang air kecilnya bagaimana. Kalau misalnya ragu-ragu, ya dikontrolkan saja. Nah terus kalau misalnya dok, anak saya demam, saya nggak curiga sih ke gagal ginjal akut gitu ya misterius ini. Cuma saya udah terlanjur ngasih paracetamol sirup gitu atau mungkin obat batuk sirup yang ada di rumah waktu itu dok. Saya belum tahu beritanya, begitu buka, wah udah terlanjur gimana ini dok gitu kan. Itu sering juga itu ditanyain tuh. Betul. Ya kalau saya bilang sih ya, kalau misalnya ini gagal ginjal akut itu misalnya anak ibu masih pipisnya seperti biasa, kalau misalnya ibu khawatir gitu ya bisa, misalnya kan gini, gagal ginjal itu sebetulnya bisa misalnya keluhannya masih istilahnya buang air kecilnya masih sedikit itu bisa dibantu dengan mungkin minum air yang banyak ya. Iya betul. Minum air yang banyak, terus diperhatikan terus buang air kecilnya gimana gitu ya. Ya saya rasa sih yang sudah terlanjur jangan panik dulu, diperhatikan dulu anaknya ya. Ya betul. Oke. Baik, untuk durasi kencingnya dokter, mungkin penasaran juga nih yang sudah mendengar karena kencingnya berkurang, sebetulnya untuk kencing pada anak itu berapa kali sehari dokter? Jadi bisa terpantau sahabat Bunda di rumah sana. Ya memang kan untuk buang air kecil itu juga bervariasi ya antara anak ke anak ya. Ya bervariasi. Jadi kalau misalnya bisa dibilang kurang dari 4 kali itu ya di luar kebiasaan. Tapi kembali lagi karena bervariasi kan tergantung nih. Sekarang anak ibu A, anak ibu B minumnya ada yang 10 kali, ada yang 8 kali, ada yang cuma 4 kali sehari. Itu hasilnya tentu beda ya. Iya beda. Makanya yang saya bilang itu
minum seperti biasa, tapi pipisnya nggak biasa nih. Itu biasanya bisa 4-5 kali sehari, ini cuma sekali dok. Itu kelihatan sekali itu loh berkurangnya volume buang air kecilnya itu. Nah itu bisa diperiksakan, nanti kita cek istilahnya fungsi ginjalnya gimana gitu. Oh, ya, baik dokter. Ya, ini ada pertanyaan lagi dokter. Misalnya ada anak yang sudah terkena penyakit gagal ginjal akut ini, biasanya penanganannya bagaimana dokter? Ya, untuk penanganan yang gagal ginjal akut ya, tentu untuk istilahnya dimaksimalkan sekali, kita bisa meringankan beban ginjal ya. Tentu nanti untuk jumlah cairan yang masuk juga dihitung, jumlah cairan yang keluar juga kita hitung ya. Jadi harus seimbang tuh Mbak Berta. Nggak boleh salah satunya tuh berlebihan gitu. Dan kita juga memberikan obat-obatan yang sekiranya bisa membantu kerja ginjal gitu. Dan juga membatasi obat-obatan yang istilahnya membebani ginjal. Jadi penanganannya ya kompleks ya. Kompleks ya, makanya itu. Cuma ya saya rasa sih yang penting itu yang tadi Mbak Berta tanyakan itu ya. Istilahnya harus lebih diperhatikan anak-anak ini sekarang. Kalau misalnya ada menunjukkan gejala, segera dikontrolkan aja. Ya. Iya dokter. Kemudian apakah jika anak yang sudah terkena gagal ginjal akut ini ada penanganan untuk dicuci darah dokter untuk anak-anak seperti itu? Oh ya, belum tentu ya. Kita kembali lagi dilihat ya. Cuma memang untuk yang gagal ginjal akut yang misterius ini ya, ini memang kalau misalnya progresinya lumayan nggak bagus ya. Kalau misalnya dari temuan yang sudah ada kasusnya di Indonesia ini. Ya, sampai Mbak Berta tadi sudah sebutin ya, angka kematiannya itu 50% lebih. 57% ya. Jadi istilahnya 2 anak kemungkinannya meninggal itu 57%, berarti setengahnya lebih ya. Setengahnya betul dokter. Kemungkinannya tinggi juga. Kalau nggak salah yang saya baca kemarin itu untuk kelas RSCM aja yang istilahnya sudah bisa dibilang rumah sakit yang jadi panutan dari rumah sakit yang lain aja itu sudah menangani 100 lebih itu aja, angka kematiannya bisa sampai 60% gitu. Tinggi ya dok ya, tinggi sekali ya. Iya, makanya itu untuk penanganannya itu perlu nggak dicuci darah tuh kembali lagi. Ya kalau misalnya keadaannya parah, ginjalnya sudah tidak mampu lagi melakukan tugasnya sama sekali gitu, memang harus dibantu dengan cuci darah. Istilahnya kan cuci darah itu alat cuci darah itu mengganti kerja dari ginjalnya itu. Ya makanya sekarang kita lihat dulu seberapa parah sih ginjalnya rusak gitu. Nanti ada penilaiannya tuh dari hasil lab itu kita bisa hitung istilahnya penyaringannya gimana, masih bagus apa enggak lajunya gitu ya. Dan apakah ini bisa sembuh dokter untuk kan tadi dokter mengatakan 100 anak yang meninggal hingga sampai 60%. Nah, apakah yang 40% ini akan sembuh total atau bagaimana dokter? Nah, ini yang saya belum bisa ngomongnya. Tapi kalau misalnya dari angka kematiannya 65% ya harapannya ya sisanya bisa sembuh. Sembuh. Cuma penyebabnya aja ini kan belum tahu ya. Penyebabnya belum tahu, apalagi kalau misalnya ada sangkaan kalau misalnya penyebabnya karena infeksi COVID sebelumnya. Ya, infeksi COVID sebelumnya pasti tidak lama ya. Dan efeknya istilahnya bersifat menetap apa enggak nih gitu. Kalau misalnya efeknya bersifat menetap, ginjalnya itu sudah tidak bisa istilahnya digunakan lagi dan hanya bergantung sama alat cuci darah itu ya tentu nggak bisa saya bilang sembuh ya. Nah ya itu masih simpang siur ya. Iya ini masih butuh banyak lagi informasi penelitian juga. Karena ini terlalu seperti mendadak begitu ya dok, setelah COVID banyak penyakit yang menyerang anak-anak seperti itu ya. Aneh ya. Betul. Ya, udah pneumonia, tadi hepatitis betul. Sekarang muncul gagal ginjal akut ya. Bikin khawatir kita sebagai orang tua ya dokter ya. Ya, tapi kalau saya bilang sih kenali gejala awalnya itu aja sih. Kenali gejala awalnya.
Ya, oke. Ini juga sedikit mewakili untuk banyak berita di luar sana di media, bahkan sudah mengatakan untuk obat sirup ya dok ya, obat sirup seperti paracetamol, obat batuk sirup yang kononnya bisa menyebabkan gagal ginjal akut ini dokter. Menurut dokter sebagai dokter spesialis anak ini bagaimana dok menanggapi? Kalau kita lihat ya, mereka hanya mengatakan tidak boleh minum sirup seperti itu, tapi belum tidak menjelaskan untuk solusinya akan diberikan apa. Menurut dokter bagaimana dokter penanganannya ini? Tanggapan untuk kasus obat nih dok ya, yang paling sering disimpan sama ibu-ibu rumahan ini paracetamol itu paling utama seperti dokter, silakan. Ya, ini paling banyak kalau pasien di Bunda ini pada nanyanya soal itu semua ya. Iya. Cuma yang sebelumnya saya harus katakan ya, jadi penyebabnya ini masih misterius. Memang kenapa sih jadi sirup ini jadi paling tersangka sekarang nih ya? Iya betul dok. Karena kalau misalnya kita bahas ke belakang tuh berawal dari yang Gambia itu. Ya, itu ada kalau nggak salah ada 5 produk sirup yang dicurigai menyebabkan gagal ginjal akut itu di Afrika itu. Nah, setelah diteliti lagi kandungannya itu malah kalau di jurnal saya baca itu paling banyak itu adalah paracetamol. Kedua itu baru ethylene glycol ya, sama diethylene glycol itu. Nah, itu kita juga pakai gitu. Nah, di Indonesia heboh ini sekarang apa sih di ethylene glycol itu sebenarnya itu kan alkohol buat pencair ya. Apa istilahnya mencampur obat-obatan itu. Kalau nggak ada alkohol, nggak ada ethylene glycol ya obatnya nanti bentuknya kayak emulsi itu ya, kayak apa ya namanya ya, kayak gumpalan, benar Mbak Berta, kayak gumpalan, jadi nggak tercampur rata gitu. Jadi itu pencampur itu saya rasa nggak bisa dikambing hitamkan langsung ya, makanya ini masih diteliti juga. Badan POM juga sudah teliti, sudah ada tersangkanya ya, sekitar 4 sirup itu yang istilahnya ethylene glycolnya di atas ambang batas ya. Tapi apakah ethylene glycol ini yang menyebabkan gagal ginjal akut misterius masih belum tahu ya. Masih belum tahu. Itu yang jadi masalah. Soalnya sampai sekarang ini belum diteliti sampai sedetail-detailnya apakah ini memang penyebabnya ataukah ethylene glycol ini cuma membantu saja istilahnya. Mungkin ada faktor yang lain yang menyebabkan gagal ginjal akut ini masih belum pasti. Ya. Iya. Terus kalau di luar negeri emang nggak pakai ya dok. Di luar negeri juga tetap pakai. PEG itu tetap dipakai untuk menyampur itu sorbitol, gliserin, hampir semua obat ada itu. Iya. Cuma ya BP POM sudah nyelidikin lagi ya, sedang proses juga, nggak mungkin mereka bisa tiba-tiba istilahnya menyortir semuanya yang jumlahnya bisa jutaan sirup ini dalam cuma beberapa hari aja, nggak mungkin. Saya rasa ini bisa bulan atau tahun loh. Bisa baru kelar. Lama nih ya, bersabar ya ibu-ibu juga ya. Lalu ini untuk pengganti sirup dokter, biasanya dokter nih jika pasti ada dok ya untuk anak-anak yang sekarang demam dan lain sebagainya, dokter penanganannya bagaimana dokter untuk menangani sirup ini yang tidak boleh begitu? Ya, sementara sih ya dari IDAI sama Kemenkes juga sudah menyampaikan ke semua dokter ya. Jadi ada beberapa obat-obat yang misalnya tidak tergantikan misalnya. Contoh pengobatan untuk epilepsi itu ya. Ada obat itu, salah satu obat itu epilepsi itu tidak ada bentuk padatnya itu nggak ada. Bentuknya cair gitu. Nah, sekarang kalau misalnya pemberiannya dipadatkan nggak bisa, harus cair, bagaimana? Ya nggak apa-apa katanya. Yang seperti itu tuh yang harus dilakukan itu ya tetap harus diberikan. Tapi jangan lupa ya, saya sebagai dokter itu kalau misalnya terpaksa memberikan itu harus menginformasikan dulu ke keluarga kalau misalnya tanda-tanda dari gagal ginjal akut misterius itu apa. Jadi keluarga, ibu-ibu ya terutama bisa merhatikan anaknya gimana. Soalnya namanya pengobatan tuh kadang-kadang kita harus menimbang ya istilahnya.
baik buruknya itu ya, efeknya. Kalau misalnya anak ini nggak dikasih obat terus dia mau kejang-kejang terus, masa depannya kan bisa ini ya, Iya betul bisa dokter. nggak bagus buat masa depan anak itu gitu ya. Nah kalau misalnya sekarang kita kasih terus anaknya itu jadi nggak kejang, asal kita perhatikan buang air kecilnya nggak ada masalah. Oke. Ya, banyak ya itu epilepsi, pemberian obat yang kayak misalnya defisiensi besi, kurang besi ya, Kurang besi. anemia yang kurang besi itu juga masih diperbolehkan. Dan BPOM sudah mengecek sebagian besar dari obat epilepsi itu yang tadi saya sebutkan itu sudah sebagian besar sudah dicek tuh aman. Aman ya dok ya, jadi nggak usah khawatir ya dok Ya, ya untuk itu ya. ya dok. Baik dokter, mungkin tadi sedikit banyak ya informasi tentang gagal ginjal akut atau gagal ginjal misterius yang sudah dibahas siang hari ini. Nggak terasa ya dok ya, ini waktunya sudah hampir selesai. Bisa dokter memberikan himbauan atau saran kepada sahabat bunda di luar sana untuk pencegahan awal yang seperti tadi dibilang dokter? Ya, untuk pencegahan ya, jadi ikuti himbauan dari pemerintah, Kementerian Kesehatan dalam kasus ini ya, serta untuk yang karena kasusnya banyak dari anak-anak, tentu ngikutin juga himbauan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi mereka semua sudah memberikan informasi bahwa kita sementara ini kalau bisa membatasi karena belum tahu penyebabnya apa ya. Iya. Ya, bukannya langsung mengklaim kalau misalnya obat sirup itu berbahaya ya. Iya betul dokter. Tapi belum tahu penyebabnya, alangkah baiknya kita kalau tidak terpaksa tuh tidak usah membeli obat dalam bentuk sirup. Itu untuk keluarga ya. Untuk yang menjual juga sementara nggak usah dijual juga. Iya. Bahkan yang dokter kalau tidak terpaksa kita disarankan untuk tidak memberikan sirup kecuali sudah ada keterangan dari Badan POM ya, yang sekarang lagi ngecek ini, dan beberapa sudah loh ya Mbak Berta ya. Iya, Ada ya. sekitar 200-an obat itu sudah dicek dan ya dokter. sudah Aman banyak yang ya. dinyatakan aman. Jadi aman. saya rasa semua dokter bisa mengakses informasi ini. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, mam-mam sekalian, kalau misalnya bisa bertanya ke dokter masing-masing, istilahnya ada nggak sih bentuk sirupnya yang obat ini atau yang obat itu. Kalau nggak ada ya untuk padat dulu ya, mungkin puyer ya. Iya. Kalau Lebih anaknya, aman ya dokter. Ya, kalau misalnya anaknya udah besar ya tablet aja. Iya. Ya, atau kapsul, atau kalau misalnya dalam kebutuhan yang cepat ya, dalam menurunkan demam itu bisa menggunakan yang Sitoria. iya, Yang lewat anus ya dok. Ya. Itu. Nah itu terus kalau misalnya sudah terlanjur yang saya sudah sampaikan tadi, misalnya sudah terlanjur dok, saya ada obat sirup di rumah sudah dikasih, ya diperhatikan anaknya saja, nggak usah panik dulu ibu, perhatikan anaknya, perhatikan buang air kecilnya juga. Kalau misalnya ada perubahan, nggak ada salahnya sih kontrol ke dokter dulu untuk memastikan. Ya, itu sih. Oke. Terima kasih banyak dokter. Jadi bisa kita tarik kesimpulan untuk tema hari ini, gagal ginjal akut masih belum diketahui penyebabnya, namun kita perlu waspada jika anak ada memiliki demam, batuk pilek, hingga kencingnya berkurang atau tidak kencing sama sekali. Sahabat bunda boleh sekali langsung diperiksakan anaknya ke dokter anak ya. Baik, untuk informasi selanjutnya untuk praktek dokter Diki Imade Diki Kalsa nanti ada pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 17 sampai dengan selesai, dan ada poli khusus di pagi hari dan pada hari Minggu sesuai dengan perjanjian. Semoga yang telah kita bahas di sini bisa bermanfaat bagi sahabat bunda sekalian dimanapun berada. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, stay safe and healthy.